Santapan Harian Kamis 1 Juni 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ayub pasalnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Melalui anugerah kasih-Mu ya Bapa, kami membuka hati untuk menerima sabda-Mu. Di dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Ayub 22 ayat 1-10. Maka Elifas seorang teman menjawab, apakah manusia berguna bagi Allah? Tidak, orang yang berakal budi hanya berguna bagi dirinya sendiri. Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar? Atau keuntungannya kalau engkau hidup saleh? Apakah karena takutmu akan Allah, maka engkau dihukumnya dan dibawanya ke pengadilan? Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Karena dengan sewenang-wenang engkau menerima gadai dari saudara-saudaramu dan merampas pakaian orang-orang yang melarat. Orang yang kehausan tidak kau beri minum air, dan orang yang kelaparan tidak kau beri makan. Tetapi orang yang kuat dialah yang memiliki tanah, dan orang yang disegani dialah yang mendudukinya. Janda-janda kau suruh pergi dengan tangan hampa, dan lengan yatim piatu kau remukkan. Itulah sebabnya engkau dikelilingi perangkap dan dikejutkan oleh kedahsyatan dengan tiba-tiba. Sahabat Santapan Harian, dihakimi atas apa yang kita perbuat itu adalah wajar. Namun dituduh atas sesuatu yang tidak kita lakukan tentu sangat mengecewakan dan menyedihkan. Mungkin hal inilah yang dialami oleh Ayub saat mendengar perkataan Elifas. Dalam firman Tuhan hari ini, Elifas mengungkapkan berbagai hal kepada Ayub terkait dengan derita yang sedang dialaminya. Menurut Elifas, manusia itu tidaklah berguna bagi Allah. Tidak ada untungnya manusia hidup saleh atau hidup benar di hadapan Allah. Ia juga mengungkapkan bahwa apa yang Ayub alami disebabkan oleh dosanya. Tidak hanya itu, dosa yang dilakukan Ayub mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena itulah Elifas meminta Ayub untuk bertobat. Meski terkesan ingin menolong, pada kenyataannya perkataan Elifas secara tidak langsung memojokkan dan juga menghujani Ayub dengan berbagai tuduhan. Masalahnya, inti dari apa yang Elifas ungkapkan adalah Ayub sedang mengalami hukuman Allah dan ia haruslah bertobat. Tentu, hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang Ayub, bahwa ia adalah orang yang saleh dan dekat dengan Allah. Logikanya, jika dia adalah orang yang saleh, bukankah seharusnya dia tidak mengalami kehancuran hidup seperti itu? Ironisnya, kita pun seringkali menggunakan logika saja, padahal logika kita terbatas. Kita berpikir bahwa penyakit ataupun penderitaan selalu identik dengan kutukan dosa atau hukuman Allah kepada orang yang mengalaminya. Namun, perlu diingat bahwa kehidupan iman kita kepada Allah tidaklah sedangkal itu. Allah bisa memakai apapun untuk menguji kemurnian iman kita, termasuk
penderitaan. Ia melakukannya bukan untuk menghancurkan ciptaannya, melainkan untuk menyatakan kemuliaan namanya. Karena sesungguhnya inilah tujuan hidup kita, yaitu menyatakan kehendak Allah. Hendaklah kita tidak saling menghakimi, tetapi marilah kita saling mengasihi. Kiranya Allah terus menguatkan dan menyertai hidup kita sampai kepada keserupaan dengan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terkadang hidup ini sulit. Kami akui, kami tak selalu melihat maksud-Mu di dalam pencobaan. Tolonglah kami untuk mempercayai-Mu dan ajarilah kami untuk menjadi pribadi yang Kau kehendaki. Dalam nama-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.